Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurholis dengan NPM 22411021. Saya dari kelas manajemen 22A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi manajemen pemasaran yang berkaitan dengan pricing strategi. Definisi pricing strategi adalah suatu rencana yang pendekatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menetapkan harga produk atau layanan mereka. Strategi penetapan harga ini mencangkup berbagai keputusan dari posisi pasar dan probabilitas perusahaan. Manfaat pricing strategi adalah yang pertama adalah meningkatkan probabilitas yang dengan menetapkan harga yang tepat. Yang kedua adalah mengatur posisi pasar harga dapat digunakan untuk membentuk citra dan merek kualitas. Yang ketiga adalah mengoptimalkan penjualan. Strategi penetapan harga yang dapat membantu meningkatkan volume penjualan. Keempat, menyesuaikan dengan tujuan bisnis. Adalah pricing strategi yang perusahaan dapat mengadopsi atau penyesuaian terhadap perusahaan pasar. Fungsi pricing strategi adalah pendapatan. Perusahaan memaksimalkan pendapatan strategi penetapan harga. Yang kedua adalah pasar persaingan atau menyesuaikan pasar penetapan. Yang ketiga adalah posisi merek, yang itu mengkomunikasikan nilai merek. Yang keempat adalah tujuan pemasaran bertumbuh pada penetapan harga. Yang kelima adalah tujuan strategi atau diferensi harga yang dapat digunakan sebagai alat untuk membedakan produksi. Jenis-jenis pricing strategi yaitu ada 5. Yang pertama ada penetapan harga premium. Yang kedua ada penetapan harga diskon. Yang ketiga adalah penetapan harga presentasi. Yang keempat ada penetapan harga skimming. Yang kelima ada penetapan harga dinamis, yang dimana itu bisa kita baca sendiri, bisa kita lihat bahwa jenis-jenis pricing memiliki 5 poin. Nah, dan bagaimana konsumen memproses dan mengevaluasi harga. Yang pertama, mempresi harga konsumen pertama kali untuk mempresikan harga produk atau layanan. Yang kedua, membandingkan harga konsumen. Seringkali melakukan pembandingan antara produk lain atau layanan yang serupa. Yang ketiga adalah pemahaman nilai konsumen, adalah apakah yang diminta sebanding dengan nilai yang diberikan oleh produk atau layanan. Yang keempat adalah pengaruh faktor eksternal atau faktor eksternal yang diskon atau program loyalitas dapat mempengaruhinya. Cara bagaimana konsumen memproses dan mengevaluasi harga. Yang pertama ada pahami tujuan strategi atau tentuan apa saja yang akan kita jadikan tujuan utama. Yang kedua adalah analisis biaya, yang dimana dilakukan analisis yang menyeluruh untuk memahami semua biaya. Yang ketiga adalah pertimbangan nilai produk atau pertimbangan nilai layanan. Yang keempat ada pemahaman pasar pelanggan, yang dilakukan riset pasar untuk memahami persepsi pasar terhadap harga dan permintaan pelanggan. Yang selanjutnya ada bagaimana seharusnya perusahaan merespon tantangan tentang pesaing. Yang ada 4, yaitu analisis mendalam terhadap pesaing, dilakukan analisis menyeluruh terhadap strategi pesaing. Yang kedua adalah pemahaman nilai tambah atau produk dengan nilai tambahan produk atau layanan. Proses fokus kepada elemen kualitas. Yang ketiga adalah revaluasi biaya yang efisien dengan operasional lakukan. Yang keempat, menyesuaikan strategi harga, yang mempertimbangkan penyesuaian strategi sesuai dengan tantangan. Kapan sebaiknya perusahaan memulai perubahan harga? Yaitu yang pertama ada siklus hidup produk. Ada pada tahap awal siklus hidup produk, perusahaan mungkin memutuskan untuk memulai perubahan harga untuk mencapai tujuan strategi. Kedua ada penyesuaian biaya produksi jika atau perubahan signifikan dengan penyesuaian harga. Selanjutnya ada perubahan strategi pemasaran. Jika perubahan merencanakan perubahan strategi pemasaran sebranding, maka fitur nilai tambahan, pengenalan, kampanye, pemasaran baru. Selanjutnya adalah 4, reaksi terhadap tantangan pesaing. Jika pesaing dilakukan perubahan harga yang signifikan yang dapat mempengaruhi pangsa pasar, perubahan hal ini mungkin menjadikan sebuah tepat mengevaluasi dan meresponnya. Kapan sebaiknya perusahaan memulai perubahan harga? Yang pertama adalah dari siklus hidup produk, yang pada tahap awal siklus hidup produk, perusahaan mungkin memutuskan untuk memulai perubahan harga. Yang kedua, perubahan biaya produksi. Jika perubahan signifikan dalam biaya produksi, maka
perubahan akan signifikan merubah produksinya. Yang ketiga adalah perubahan strategi pemasaran. Jika perusahaan merencanakan perubahan strategi pemasaran, sepertinya siap untuk membranding atau fitur-fitur nilai tambahan yang bereaksi terhadap tantangan pesaing. Jika pesaing melakukan perubahan harga yang signifikan dan dapat mempengaruhi pasar, perusahaan ini mungkin menjadikan salah satu tempat untuk mengevaluasi dan merespon dengan perubahan yang harga yang sesuai. Nah, saya rasa cukup materi dari saya. Saya Nurholis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.